Hai, Trichandra di sini. P. Diddy, nama ini banyak muncul di internet karena case-nya yang kontroversi. Dan memang dia jauh-jauh hari ternyata P. Diddy ini tuh udah ramai diperbincangkan, gengs. Banyak orang yang curiga kalau P. Diddy ternyata udah banyak skandal atau melakukan tindakan-tindakan yang ilegal gitu. Dan baru-baru ini namanya dia itu kembali mencuat ke publik, di mana polisi baru aja menggerebek rumah Diddy di daerah Los Angeles dan Miami Beach, Florida. Jadi nih gengs, pada tanggal 25 Maret 2024, itu polisi menggeledah rumah Diddy atas tuduhan kejahatan yang diperbuatnya. Dan saat itu polisi menemukan ratusan, bahkan ribuan minyak bayi dan pelumas. Dan dari penemuannya itu membuat asumsi atau statement publik yang dituduhkan kepada dia itu benar adanya. Aku yakin kalian udah pada tahu dari yang paling awal tentang kasus ini gitu. Dan aku nggak bisa jelasin dari segi culture-nya atau kejadian-kejadian lamanya, gengs. Karena jujur nih ya, dari skena hip hop, R&B, rap itu bukan aku banget. Tapi mau gak mau harus aku gali, harus aku pelajari, gengs. Karena banyak juga teman-teman aku yang DM, bahas P. Diddy dong, wey. Aku yakin pasti lebih dari 10. Wah. Dan buat kalian yang belum tahu awal dari permasalahan P. Diddy ini, bisa kalian lihat sendiri di YouTube. Udah banyak YouTuber-YouTuber besar yang membahas tentang kasus ini, yang pastinya lebih epic lah gitu. Oke, mengenai P. Diddy, aku mau cerita sedikit aja ya supaya ada gambaran gitu. Yang mana dia adalah seorang rapper, produser musik, dan pengusaha asal Amerika Serikat yang karirnya itu membentang selama 3 dekade, guys. Jadi karirnya itu bener-bener wow, sukses banget gitu. Bahkan ya, dia itu secara simpelnya merupakan orang di balik layar atas kesuksesan banyaknya artis atau selebriti Hollywood sekarang gitu. Terkhususnya penyanyi R&B dan juga hip hop rap. Dan salah satu yang dia bikin terkenal itu ada Usher, dan turunannya itu ada Chris Brown, dan bahkan sampai Justin Bieber juga gitu. Itu ada jasanya si P. Diddy ini, guys. Nah, dan pada tanggal 16 September 2024, P. Diddy itu ditangkap di sebuah hotel di Manhattan atas dasar kasus kekerasan, assault, pemerkosaan, narkoboy, perbudakan, hingga jual beli orang. Bahkan dia yang lebih parah, Diddy ini mencekoki para korbannya dengan obat bius yang biasanya dipakai buat kuda, gengs. Ini untuk apa gitu kan? Ada satu hal lagi yang paling menggemparkan, di mana kabar terbaru tentang ditemukannya sebuah terowongan rahasia di rumahnya Diddy. Dan kabarnya nih, terowongan tersebut itu memiliki ruangan teater yang kapasitasnya untuk 35 orang dan juga memiliki fasilitas seperti gym, tempat penyimpanan wine, dan lain-lain. Menariknya nih, dikatakan kalau terowongan tersebut itu menghubungkan antara rumah P. Diddy dengan sebuah gua. Tapi gak tahu ya, gua ini tuh untuk apa gitu. Belum ada yang tahu pasti sih gitu. Dan banyak yang berasumsi kalau terowongan tersebut adalah salah satu tempat di saat P. Diddy ini melakukan break off. Tapi di samping itu, ada juga isu yang mengatakan kalau terowongan tersebut menjadi tempat untuk perkumpulan anggota dari sekte tertentu yang mana P. Diddy tergabung ke dalam sekte tersebut. Dan sebelum kita bahas mengenai konspirasi-konspirasi yang lambat laun mulai bermunculan gitu, apa iya gitu kan P. Diddy ini tergabung ke komunitas sesat gitu, ya mungkin biar terstruktur kita akan ulas terlebih dahulu mengenai artis-artis yang namanya ikut terseret atau kena imbas dalam kasus ini gitu. Publik ini tuh sebenarnya ngamatin beberapa artis-artis dan sahabatnya P. Diddy yang rutin datang ke white party atau sebutannya kan break off party gitu. Jadi orang-orang tuh menduga kalau nama-nama dari artis-artis yang kita mau omongin ini tuh memang punya andil besar dalam kasusnya P. Diddy. Yang mana nih ada yang menjadi pelaku dan ada juga yang menjadi korban. Dan di dalam teori konspirasi ini tuh bilang kalau korban-korban dari P. Diddy ini itu nggak cuma orang-orang yang udah ngelapor aja, karena banyak juga orang yang mungkin takut atau merasa malu sampai-sampai trauma juga gitu, sehingga nggak berani tuh buat ngelaporin. Ini aku mau jelasin dari yang paling ramainya aja ya. Aku sempat bilang kalau P. Diddy ini tuh punya jasa besar di balik kesuksesannya sejumlah artis yang salah satunya adalah Justin Bieber.
Tapi nih, banyak orang yang bilang kalau Justin Bieber itu menjadi korbannya si Diddy ini. Dan sebenarnya Justin tuh belum akan bicara mengenai iya atau tidaknya dia menjadi korban. Tapi muncul sebuah teori konspirasi di sebuah lagunya Justin yang berjudul Yummy. Konspirasinya, sebenarnya lagu ini tuh sebagai ungkapan kalau emang masa mudanya dia tuh direnggut oleh seseorang gitu guys. Di sini juga memperlihatkan di mana dalam video klipnya Yummy ini ada sekelompok orang tua yang menikmati sebuah sajian dessert manis gitu kan. Dan hal itu tuh diibaratkan seperti Justin yang udah dilecehkan atau disantap, dinikmati sama orang-orang yang udah berumur gitu. Yang mana dalam pembuatan video klipnya ini, itu si Justin tuh kelihatan sedih banget gitu. Bahkan terlihat nangis gitu kan. Padahal nih lagunya ini tuh termasuk happy ya kan. Kok beda sih gitu kan. Kenapa dia harus nangis gitu. Makanya nih orang berspekulasi kalau sebenarnya lirik lagu dan video klipnya kayak mengangkat memori masa kelamnya dia gitu. Terus nih geng, semakin ramai kasusnya P. Diddy ini, semakin banyak juga asumsi publik yang mungkin aja ini bener gitu kan. Di sini aku ada satu nama yang emang udah besar juga, yaitu Rihanna. Dimana dia itu diduga merupakan salah satu dari korbannya P. Diddy juga. Dugaan tersebut itu muncul berdasarkan rekaman video yang rame banget beredar. Katanya nih, Rihanna yang saat itu masih berumur belasan tahun itu diantar sama ayahnya ke rumah P. Diddy guys. Ya bukan buat apa-apa ya, melainkan ya supaya bisa dimasukin aja ke industri musik gitu. Dan menurut beberapa saksi, Rihanna ini tuh yang belum jadi artis pada saat itu tidak pulang ke rumahnya alias nginep di rumahnya P. Diddy gitu. Dan baru besok harinya Rihanna itu dijemput lagi sama si ayahnya yang menurut saksi nih, Rihanna waktu itu pulang dengan membawa uang cash di sebuah tas yang isinya senilai ratusan ribu dolar. Entahlah cerita ini tuh benar atau enggak, ini hanya statement liar gitu kan. Tapi ada satu hal yang memperkuat di mana Rihanna ini tuh emang dieksploitasi gitu gengs. Kalau kalian lihat nih ya, album Rihanna yang berjudul Anti yang dirilis pada tahun 2016, di mana album tersebut itu disebut-sebut sebagai salah satu bukti pendukung kalau Rihanna ini tuh memang semacam dijual ke P. Diddy gitu. Di dalam albumnya itu menggambarkan seorang anak kecil tanpa busana dengan mata yang ditutupi mahkota gitu, di mana si anak itu juga terlihat lagi memegang balon berwarna hitam, sementara bagian tubuh lainnya itu tampak berlumuran darah gitu. Ini emang cukup mengandung kontroversi sih ya. Ini tuh diduga adalah sebagai bentuk ekspresi visual dari Rihanna sendiri dalam menggambarkan apa yang dialaminya saat masih di bawah umur. Nah, simbol merah darah itu mengibaratkan kesuciannya yang luntur membasahi kertas putih gitu, dimana semua itu dilakukan demi sebuah mahkota emas, simbol dari ketenaran seorang artis yang dipuja-puja banyak orang, sehingga balon yang seharusnya berwarna ceria itu berubah menjadi warna hitam, seakan nih masa kecilnya dari Rihanna ini telah mati. Dan intinya gara-gara cover album ini, itu banyak orang yang semakin yakin kalau dulunya Rihanna itu dieksploitasi dan menjadi salah satu korban dari P. Diddy. Teori selanjutnya, dan ini tuh emang lagi ramai banget videonya, seliweran, dimana mengenai pasangan dari Jay-Z sama Queen Bee alias Beyonce, dimana mereka ini tuh dituduh sebagai orang yang memang membantu P. Diddy untuk melancarkan aksi-aksinya, termasuk menyiapkan nyawa dari rapper Tupac Shakur, Aaliyah, sama Michael Jackson guys. Dan alasannya karena mereka ini tuh gak mau ketenaran mereka itu tersaingi sama artis-artis tadi gitu. Dan kita tahu bersama kan ya, Jay-Z sama P. Diddy itu emang udah deket banget gitu, emang kayak udah sohib lah gitu. Apakah mungkin Beyonce, Jay-Z, dan P. Diddy adalah murder gang atau geng pembunuh gitu? Yang namanya teori konspirasi itu kan gak ada bukti yang kuat gitu, kita hanya mencocok logikan gitu kan. Terus apa sih yang membuat muncul konspirasi kalau Michael Jackson itu di-kill sama murder gang ini gitu? Nah, spekulasi ini mengemuka setelah ditemukannya beberapa fakta aneh dan janggal seputar hari-hari terakhir Michael Jackson. Salah satunya adalah hubungan Jackson dengan P. Diddy gitu. Meski hubungan mereka itu gak terlalu dekat, tapi diketahui nih ya, bahwa Michael Jackson dan P. Diddy itu pernah bertemu di beberapa acara. Bahkan terdapat gitu foto-foto yang menunjukkan kedekatan mereka di masa lalu guys. Dan Jackson ini juga dikabarkan itu pernah menghadiri pesta-pesta yang diadakan oleh P. Diddy. Nah, teori ini tuh semakin berkembang setelah melihat hubungan P. Diddy dengan mantan kepala keamanan Michael Jackson yang bernama Fahim Muhammad gengs.
Nah, yang diketahui Fahim Muhammad ini tuh bekerja untuk Michael Jackson pada saat kematiannya dan menjadi satu-satunya orang yang berada di samping sang legenda pada detik-detik terakhir hidupnya. Anehnya nih, beberapa waktu setelah kematian Michael Jackson, Fahim Muhammad ini tiba-tiba aja pindah bekerja sebagai kepala keamanan di perusahaan milik P. Diddy, yaitu Combs Enterprise. Fakta ini memicu spekulasi bahwa Fahim ini mungkin aja itu udah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu sebelum kematian Michael Jackson gitu. Dan selain itu ada kejanggalan lain yang menguatkan teori konspirasi ini, yaitu masalah keamanan di rumah Jackson pada saat hari kematiannya gitu. Dan kita tahu bersama ya, banyak berita itu CCTV di rumah Michael Jackson dilaporkan tidak berfungsi pada saat kejadian gitu kan. Sehingga itu gak ada laporan atau gak ada rekaman yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Lebih mencurigakan lagi, Michael Jackson diketahui pernah berulang kali mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghabisinya gitu. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa kematiannya mungkin bukan kecelakaan atau karena sebab alami gitu, yang melainkan ada pihak yang sengaja merancangnya gitu. Dan saat itu Fahim Muhammad yang udah tergabung ke Combs Enterprise itu dikabarkan sempat dituduh terlibat dalam beberapa kasus kriminal gitu, gengs. Ya meski begitu, kini tuh belum ada bukti kuat yang dapat mengaitkannya dengan kematian Michael Jackson gitu. Dan beberapa penggemar percaya bahwa Fahim ini mungkin telah dikompromikan oleh orang-orang dari lingkaran P. Diddy sebelum kematian Jackson terjadi gitu. Namun nih, teori ini belum pernah mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Jadi ini masih menjadi misteri gitu, guys. Terus sekarang kita bahas nih, apa benar gitu kan P. Diddy ini tuh ikut serta atau tergabung dalam sebuah komunitas sesat gitu, yang mana ramai diperbincangkan penemuan ruang bawah tanah di rumahnya P. Diddy itu menjadi tempat ritual atau upacara pemujaan gitu. Dari mana sumbernya nih? Kok bisa-bisanya gitu kan tuduh P. Diddy itu sebagai penganut satanisme gitu. Sebenarnya nih, kecurigaannya ini itu berawal dari anak P. Diddy itu sendiri yang bernama King Combs. Sebelum P. Diddy ditangkap, tepatnya pada April 2024, King Combs terlihat mengenakan celana olahraga dengan logo perkumpulan rahasia Illuminati. Hal ini tuh yang membuat memicu perbincangan di dunia maya, gengs. Terlebih nih ya, banyak juga foto-foto yang beredar seakan dia itu ingin menunjukkan kalau dia itu emang tergabung gitu. Ya kalau bukti nyatanya kita juga belum tahu gitu, apa emang iya P. Diddy ini adalah anggota atau mungkin ya dia ini cuma pengen kelihatan keren aja gitu kan. Sebenarnya geli juga sih ya bahas tentang kasus ini gitu, yang mana diketahui P. Diddy ini tuh nggak cuma doyan sama cewek aja gitu kan, yang kaum lakinya pun dia icip gitu. Ini tuh orang atau iblis gitu kan, yang bikin aku shock parah nih, gengs. Usut punya usut itu Leonardo DiCaprio itu ikut-ikutan terseret ke kasusnya ini, gengs. Yang mana orang ini tuh fans aku selama ini gitu. Cuma aku nggak tahu dia itu korban atau pelaku gitu kan. Kalau pelaku ya kecewa, ya kalau korban ya kasihan juga gitu kan. Ya mudah-mudahan ada hikmah di balik semua inilah. Jadi gimana nih, gengs, tentang kasus P. Diddy ini? Mohon maaf banget ya, gengs, kalau informasinya ini kurang lengkap atau ya ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Karena aku ini udah lama juga nggak buat video, pas gitu tiba-tiba disuruh bahas P. Diddy gitu. Dan emang kasusnya ini tuh panjang banget gitu. Dan emang belum kelar, banyak banget pembahasannya. Sampai ngebul kepalaku ini ya. Dan biar aku lebih paham lagi tentang kasus ini, buat kalian bisa lah bantuin aku gitu buat nambahin di kolom komentar informasi-informasi terbarunya gitu kan. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka silahkan tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Bye.